Hai pemuda berpotensi, kembali lagi di channel Rian. Dan di video kali ini kita lagi-lagi memasuki segmen opinion about other people, yang dimana di segmen ini saya akan memberikan opini-opini saya mengenai seseorang yang mungkin bisa dibilang sukses, bisa dibilang kaya, atau yang bisa dibilang sedang hangat diperbincangkan lah. Dan di episode kali ini bisa dibilang saya cukup terkejut ya dengan siapa yang akan kita bahas kali ini, karena bisa dibilang sudah sejak lama lah saya mengetahui adanya seorang yang bisa dibilang sangat-sangat inspiratif ini, namun saya masih kurang paham tentang latar belakang dia, tentang cerita-cerita dia, dan saya baru bisa dibilang menyadarinya saat saya menulis skrip barusan ini. Hal apakah yang bisa membuat saya terkejut tersebut? Silahkan disimak sampai akhir. Oke, buat kalian yang sudah penasaran siapakah orang yang akan kita bahas kali ini, saya akan memberikan sebuah kisi-kisi ya untuk siapa yang akan kita bahas kali ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah bisa dibilang seorang YouTuber. Ya, dia memiliki sebuah channel YouTube yang sudah sangat besar untuk sekarang ini, dan juga dia juga bisa dibilang seorang pengusaha. Dia memiliki, untuk sekarang ya, dia memiliki banyak sekali usaha, dan kebanyakan dari usahanya sukses, tapi tidak semua ya, tentu saja. Siapakah orang inspiratif yang akan kita bahas kali ini? Sebelum itu, untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau kalian yang sudah sejak lama melihat video-video di channel ini, silahkan kalian bisa menekan tombol subscribe dan like, dan juga jangan lupa nge-share video ini ke teman-teman agar teman-teman kalian bisa dibilang mendengarkan opini-opini yang menurut saya sendiri bagus lah dari saya. Oke, orang yang akan kita bahas kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Arif Muhammad. Kalian pasti udah nggak asing lah dengan nama Arif Muhammad ini. Terlebih lagi Arif Muhammad ini bisa dibilang sudah cukup terkenal lah saat ini melalui konten-konten yang dia buat di YouTube. Dan setiap konten yang dia buat di YouTube pasti memiliki atau mendapatkan viewers yang bisa dibilang sangat-sangat banyak bagi saya ya. Dan juga selain memiliki viewers, memiliki subscriber yang banyak di YouTube, ternyata Arif Muhammad ini juga merupakan seorang pembisnis yang bisa dibilang sukses untuk saat ini. Terbukti penghasilannya dari YouTube dan juga dari bisnisnya bisa kita lihat dari konten-konten yang dia bawakan untuk saat ini. Untuk saat ini Arif Muhammad sering sekali membuat konten-konten yang berhubungan dengan mobil-mobil. Bisa itu memodifikasi mobilnya, bisa itu dia membeli mobil yang baru, atau bahkan dia pernah bisa dibilang membuat konten tentang Ford Carrera yang digadang-gadang merupakan mobil satu-satunya di Indonesia pada saat itu ya, dan itu dimiliki oleh Arif Muhammad ini. Oke, mungkin sebagian dari kalian ada yang tidak mengetahui ya bagaimana perjalanan hidup dari Arif Muhammad ini. Sama seperti saya pada awalnya. Saya ceritakan bagaimana pandangan saya tentang Arif Muhammad ini pada awalnya, sebelum saya menemukan hal yang bisa saya bilang mengejutkan tadi untuk saya ya. Jadi sebelum saya bisa dibilang mengulik-ulik atau mencari tahu fakta-fakta tentang Arif Muhammad ini, saya bisa dibilang menganggap Arif Muhammad ini, di otak saya pada saat itu menganggap bahwa Arif Muhammad ini sudah bisa dibilang kaya dari lahir ya. Karena begini, karena semenjak saya mengikuti video-video di YouTube-nya pada saat dia masih menjadi YouTuber traveling, dimana mungkin kalian yang ada kalian di sini yang subscriber dari Arif Muhammad pasti akan tahu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2018, Arif Muhammad ini sangat sering sekali dan juga sangat suka membuat video-video yang berisikan traveling. Dan disitulah awal saya mengenal Arif Muhammad ini. Dan ternyata setelah saya mengulik-ulik atau menggali informasi lebih dalam tentang Arif Muhammad ini, saya menemukan suatu fakta yang membuat
mindset saya atau bisa dibilang cara pandang saya terhadap Arif Muhammad ini jadi berubah drastis. Ternyata Arif Muhammad ini bisa dibilang tidak langsung terlahir sebagai orang yang kaya. Pada awalnya Arif Muhammad ini sudah menjadi seorang konten kreator ya. Dia bisa dibilang menjadi sebuah konten kreator horor di akun sosmed Twitter pada saat itu yang dia namakan @pocong_G-nya 3. Di sana dia bisa dibilang membagikan cerita-cerita horor yang pada saat itu sekitar tahun 2009 konten-konten horor dan juga Twitter lagi sedang ramai-ramainya pada saat itu. Namun singkat cerita sekitar tahun 2014 pengguna Twitter ini bisa dibilang mengalami penurunan yang cukup drastis, dan itu tentunya bisa dibilang mengancam dari keberadaan Arif Muhammad ini, dimana dia kan seorang konten kreator di sebuah bisa dibilang sosial media Twitter ini. Apabila pengguna dari Twitter saja sudah berkurang, maka pasti otomatis jumlah pembaca atau orang-orang yang tertarik dengan konten-kontennya di Twitter akan berkurang kan. Nah, semenjak tahun 2014, di tengah bisa dibilang kesulitan yang dihadapinya, Arif Muhammad ini pada tahun 2014 dengan adanya Twitter yang penggunanya menurun tersebut, dia menjadi bisa dibilang sedikit terpepet lah. Dan karena sebab terpepet tersebut, dia berusaha untuk tetap bertahan hidup, dimana Arif Muhammad ini kan seorang bisa dibilang pendatang dari luar Pulau Jawa, yang dimana itu adalah Pulau Batam, yang hidup di Jakarta seorang diri. Dan tentunya dengan adanya keterbatasan tersebut atau ancaman tersebut, Arif Muhammad jadi berpikir bagaimana dia bisa melanjutkan hidupnya di Jakarta. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di Jakarta, Arif Muhammad ini berpikir dan dia menemukan satu jalan keluar yang dia coba pada saat itu. Jalan keluar yang dia coba adalah dengan berjualan. Dia pada saat itu awalnya mencoba untuk berjualan pulsa, sampai-sampai dia harus membeli tiket kereta ke Jawa Tengah untuk belajar mengenai bagaimana sih cara berjualan pulsa yang baik dan benar, bagaimana cara menjual pulsa agar mendapatkan keuntungan. Itu semua dia lakukan agar dia masih tetap bertahan hidup. Kemudian setelah mencoba berjualan pulsa, Arif Muhammad ini mencoba peruntungan dengan berjualan sate pada saat itu dengan modal sekitar 3.200.000. Nah, mungkin itulah hal yang bisa dibilang cukup mengagetkan ya bagi saya, dimana pada awalnya saya mengira bahwa Arif Muhammad ini adalah seorang yang kaya dari lahir. Ternyata tidak. Ternyata Arif Muhammad ini memiliki bisa dibilang sisi kerja keras yang sangat tangguh. Dia bekerja keras untuk mencukupi kehidupannya di Jakarta, dan juga saya sangat-sangat salut kepada Arif Muhammad ini karena bisa dibilang berdasarkan cerita yang baru saja saya tahu ini tadi, saya menjadi sangat-sangat terinspirasi karena olehnya. Nah, singkat cerita, setelah berjualan sate tersebut, saya baru mengenal Arif Muhammad ini pada tahun mungkin 2017-2018 melalui channel YouTube yang dibuat olehnya, dimana pada saat itu dia bisa dibilang membuat konten soal traveling. Dia membagikan bisa dibilang keindahan-keindahan alam yang dia lihat pada saat itu kepada para penontonnya, yang dimana pada saat itu vlog-vlog yang dibawakan Arif Muhammad atau vlog traveler yang dibawakan oleh Arif Muhammad ini bisa dibilang salah satu yang terbaik lah pada saat itu. Itulah Arif Muhammad pada tahun 2017 sampai 2018 mungkin. Dan di tahun berikutnya, dimana itu 2019, menurut pengamatan saya, konten-konten yang ada di YouTube Arif Muhammad ini mulai bergeser dari yang awalnya sering sekali mengupload video-video tentang traveling atau jalan-jalan. Dia mulai bergeser menjadi channel yang
didominasi oleh video-video vlog atau video-video yang menjelaskan tentang kehidupannya sehari-hari. Nah, video vlognya ini terus berjalan hingga mungkin sekitar pertengahan atau hampir akhir ke tahun 2019 ini, Arif Muhammad ini sering untuk mengupload video-video vlog yang berhubungan dengan hobinya, yang dimana hobinya tersebut adalah otomotif. Nah, pada saat itu saya ingat sekali ya, Arif Muhammad ini pernah membuat, bisa dibilang, video otomotif yang membahas sebuah motor Harley Davidson miliknya. Nah, setelah membuat vlog yang membahas motor dan juga ada beberapa mobil juga, sekarang semakin kesini Arif Muhammad ini semakin sering untuk membahas mobil dan mobil. Hingga kemarin bisa dibilang ada salah satu challenge yang paling bergengsi di Indonesia, yaitu Jimny Challenge. Arif Muhammad ini turut ambil bagian di dalamnya. Dia menjadi seorang peserta pada saat itu, dan juga di Jimny Challenge ini Arif Muhammad menjadi, bisa dibilang, kurang beruntung lah pada saat itu. Dia menjadi juara keempat pada saat itu, dan juga pada saat pemberian hadiah kepada pemenang saat itu, yang dimana adalah Mobi, wajah dari Arif Muhammad ini terlihat sangat-sangat pasrah dan juga sangat-sangat lucu. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung saja cek videonya Jimny Challenge, yang kalau tidak salah untuk finalnya, dimana yang saya maksud tadi, pada saat pembagian hadiah wajah Arif Muhammad sangat pasrah dan lucu, bisa kalian lihat di channel YouTube dari Juragan 99. Tapi apakah hanya mobil Suzuki Jimny saja yang dimiliki oleh Arif Muhammad? Tentu saja tidak. Dia memiliki banyak sekali mobil, yang sampai-sampai saya yang bisa dibilang cukup mengikuti vlog dari Arif Muhammad ini cukup bingung sebenarnya berapa sih jumlah total mobil dari Arif Muhammad ini. Tapi mungkin mobil-mobil pilihan yang bisa saya tangkap atau mungkin yang bisa saya share kepada kalian adalah dia pernah memiliki sebuah Suzuki Jimny yang sampai saat ini masih berada di tangannya. Yang kedua adalah Porsche Carrera, yang digadang-gadang menjadi Porsche Carrera satu-satunya di Indonesia pada saat itu, pada saat mungkin tahun 2019. Dan juga BMW 435i. Nah, untuk BMW 435i ini pada saat 2019 pernah dibahas oleh Arif Muhammad di channel YouTube-nya. Kalian bisa cek di sana.